Iya, dan ya, kali ini aku kedatangan switch yang cukup menarik, mereknya Cisco, bekas, serinya Catalyst 2690X, yang dimana switch ini ada 48 port gigabit dan ada 4 SFP juga. Jadi cukup menarik, bisa stackable dan ya speknya ada, ya bagus lah Cisco lah. Cuma emang sayang sih, cuma CLI doang, nggak ada UI-nya. Jadi gimana barangnya? Langsung aja kita unboxing. Dan ini barangnya, kita udah selesai untuk buka keratnya. Jadi kita langsung aja buka. Ini kardusnya yang di packing sama temanku. Oke, ini kabelnya. Kabelnya kayak kabel power supply guys, ternyata guys. Dan selanjutnya switchnya sendiri. Oh, berat juga ternyata. Dan kita buka. Bagaimana kita buka? Dapat bracket guys, lumayan. Ada baut-bautnya ternyata guys, dapat baut juga. Dan inilah switchnya guys. Dan switchnya ini awal munculnya itu di tahun 2017 dan bakal end of line itu di tahun 2028. Jadi ya lumayan, ada 2 tahun kurang lah, 1,5 tahunan untuk pakai switch ini dan masih ada supportnya. Ya walaupun ini bekas tapi nobody knows ya kan, masih bisa dipakai, belum end of line, kenapa tidak? Sebetulnya switch ini juga cukup menarik gitu guys, karena ada port konsolnya, ada port manajemennya juga terpisah, habis itu 48 port PoE, habis itu switch ini juga punya 4 port SFP. Iya memang sih belum SFP plus, tapi ya lumayan lah ada port SFP, kenapa tidak ya kan. Sedangkan di belakangnya sendiri kita punya port untuk stackable, jadi ini bisa di stack sebenarnya. Kalau misalkan ada Cisco lagi yang sama serinya juga sama, ini bisa stackable. Di belakangnya ada 2 port. Habis itu di belakangnya juga ada port buat DC ya, DC. Jadi powernya DC. Atau kalau misalkan mau pakai AC di sini juga kita dapat kabelnya ini kabel power supply PC gitu kan. Colokannya 3 pin. Nah itu tinggal dicolokin. Dan ya, kita langsung aja pasang bracketnya, terus kita coba nyalain apakah berisik atau tidak. Ya jadi bracketnya ini sebenarnya kayaknya kekecilan ya, nggak pas gitu. Dan ya aku coba aja pasang gitu di setiap sisi pakai 2 screw. Dan setelah aku pasang, iya aku realize kalau bracketnya nggak cocok. Dan ya seharusnya lebih panjang sih. Dan kembali lagi sama Cisco yang nggak ada bracketnya. Salah sih lebih tepatnya, dibawain yang versi nggak X. Dan ternyata yang versi X harusnya lebih panjang daripada Cisco Catalyst C2690. Dan akhirnya aku punya bracketnya. Di sini aku udah ada bracket 3D printing dari Shopee. Dan ya setelah seminggu menunggu, mencari-cari, akhirnya ketemu juga editing first buat STL ya, filenya 3D. Dan akhirnya aku jasain di Shopee dan baru aja hari ini barangnya datang. Terus langsung aku putusin buat bikin nih konten. Jadi langsung aja kita pasang bracketnya guys. Oke guys, jadi ini bracket yang lama. Kalau di compare sama ini bracketnya lebih panjang. Yang baru ya ini plastik sih dan ini besi. Tapi ya no worries lah, harusnya sih kuat seharusnya. Mari kita coba. Langsung aja kita pasang. Ya masih sama kayak yang bracket besi, ini cuma pakai 2 screw dan aku pakai screw yang sama dipakai yang buat bracket besi. Dan setelah aku pasang cukup meyakinkan sih ini bracketnya. Ya pasang bracketnya cukup gampang, cuma 4 screw ya, kiri kanan itu 2 screw. Bracketnya cuma di depan dan nggak tahu sih kuat atau enggak. Langsung aja habis ini kita coba pasang di rak serverku.
Dan ya pemasangannya cukup gampang dan ya tapi berat sih, switchnya jujur berat. Masang satu orang tuh berat gitu ya, pakai 4 screw ya kan, di kiri 2, di kanan 2, atas bawah. Oke guys, sekarang switchnya udah kepasang dan ya aku harus nyopotin banyak kabel karena ya ngalang-ngalangin dan nggak cukup, jadinya harus kurapiin sekalian. Jadi langsung aja kita rapiin, kita pasang kabel powernya, kita nyalain switchnya, terus kita rapiin internetnya. Yeay, let's go. Nyalain switchnya cukup gampang, cukup colokin kabel powernya. Habis itu kabel powernya ini kita colokin ke PDU. Dan ya ini aku sekalian ngerapiin PW injektornya Ruiji. Switchnya udah nyala dan ya lumayan berisik guys. Coba deh kalian dengerin nih. Ya, ternyata switchnya udah nyala dan kipasnya kenceng banget. Kira-kira bisa dikecilin nggak ya kipasnya? Nanti langsung aja kita coba buat kecilin. Dan ya, setelah beberapa menit, 1-2 menit, kayaknya switchnya udah tenang, nggak terlalu berisik. Ya, mulai berisik guys. Dan ya, berisik lagi. Nggak tahu dah, udah amat. Jadi langsung aja kita rapiin nih raknya. Oke guys, jadi karena aku punya banyak barang, nggak banyak itu juga sih, ada switch, ada router dari Mikrotik, dari B760, ada PW injector dari Ruiji, dan kabelnya cukup banyak, ada kabel access point, ada kabel dari router ke switch, ada kabel dari switch ke access point, dan kawan-kawan, jadi ya aku rapiin aja dah. Nah, jadi guys, kepasang juga switchnya, udah rapiin juga ya, walaupun belum rapi-rapi banget. Next video kita bakal ngerapiin ini rak bener-bener rapi, serapi-rapinya. Nah, untuk sekarang waktu kita bakal ngekonfigurasi switch Cisco-nya dulu. Tapi sebenarnya aku jujur aja nggak tahu nih default IP address buat Cisco-nya ini berapa. Jadi langsung aja kita cari tahu dan kita konfigurasi. Let's go guys, mantap. Oke guys, setelah cari tahu ternyata memang sepertinya passwordnya sudah diganti dan harus kita restart. Jadi langsung aja kita restart, kita reset Cisco switchnya. Langsung aja kita reset guys. Dan ya ini cara ngeresetnya, kita harus tekan 10 detik tombol sistem atau tombol apa nih, ditekan dan ya harusnya reset. Oke, sekarang switchnya udah ke reset, kita tinggal tunggu apakah bisa diakses atau tidak. Dan ya sepertinya belum bisa guys, kita harus menunggu dulu. Oke, sekarang aku masih kebingungan, tidak mau masuk. Bisa nggak nih di ping? Tidak bisa. Sekarang bagaimana cara kita menyelesaikannya? Dan saya bingung, Anda bingung, saya juga bingung. Setelah melakukan riset yang cukup panjang, akhirnya ketemu juga masalahnya. Jadi UI-nya ini authentication-nya harus di set juga kayak SSH, Telnet, dan kawan-kawan. Gitu guys. Dan ya setelah ngelakuin research, akhirnya ketemu juga problemnya. Jadi katanya UI-nya itu harus diaktifin dulu nih Cisco-nya. Jadi udah beberapa hari setelahnya. Dan ini kabel konsolnya, karena aku nggak punya kabel konsol. Langsung aja kita unboxing, terus kita pakai kabel konsolnya buat ngekonfigurasi, nyalain UI sama SSH di switch Cisco-nya. Dan ya, gue udah capek banget, gila anjir. Nggak kelar-kelar videonya. Mulai dari nggak ada bracketnya nggak pas. Terus ini kabel konsol nggak ada, harus nunggu lagi. Dan ya, langsung aja dah kita unboxing, konfigurasi switch Cisco-nya. Dan ya, habis ini kelar dah videonya. Ya, aku beli kabel konsol ini cukup murah, nggak sampai 50 ribuan udah dapet kabel konsol. Ya walaupun nggak tahu deh mereknya apa, ODM-an, tapi ya yang penting bisa. Dan inilah penampakan kabelnya. WD nih, ujungnya RJ45, terus ininya USB. Dan aku penasaran sih sebenarnya ini, kalau misalkan kita lihat, wah warnanya beda juga ya ternyata ya. Beda sama-sama sih. Beda kayaknya urutannya nih. Ya langsung aja lah kita coba. Oke, kita bawa ini laptop ke depan.
Jadi kabel konsolnya kita colokin ke port konsol dan kabelnya kita pasang ke laptop. Dan setelah itu kita langsung aja nge-research gimana caranya nge-console remote Cisco dari Mac, karena aku jujur aja nggak tahu nih gimana caranya. Setelah bisa, akhirnya aku bisa nyalain yang namanya SSH dan UI-nya. Yeay. Dan langsung aja kita coba di sini untuk nge-SSH dan ngebuka UI-nya. Seharusnya sih udah bisa gitu, tapi ya memang command line-nya lebih panjang guys. Ternyata harus pakai ini itu karena support SSH-nya itu di switch ini agak lama gitu, old style, jadinya harus nambah konfigurasi command line nggak jelas gitu lah. Setelah itu aku cari cara gimana caranya untuk update firmware-nya, karena firmware-nya ini udah lama banget di switch ini, dari 2016 nggak pernah diupdate. Dan seperti biasanya update firmware pun nggak lancar guys, karena nggak ada flash disk, jadi aku harus pakai TFTPD server di Mac, dan Mac yang ada kita coba pakai FCP yang nggak jalan, berkali-kali kita coba cari caranya dan nggak ketemu juga. Akhirnya tiba-tiba ketemu nih aplikasi namanya Pumpkin, terus kita coba, tetap masih nggak mau, coba berkali-kali, akhirnya TFTPD nya ini jalan gitu dan bisa masukin firmware-nya, dan akhirnya berhasil juga untuk ngupdate switch-nya, dan inilah sekarang firmware yang baru guys. Hehe, mantap. Oke guys, sekarang kita udah selesai unboxing dan review Cisco Catalyst C2960X 48 LPS/L. Dan ya, switch ini walaupun keluaran 2017 masih cukup powerful karena 48 portnya ini udah PoE dan gigabit. Setelah itu masih ada SFP, slot SFP 4 biji di depan, dan ya cukup menarik. Kalau misalkan ada switch Cisco yang sama lagi, kita bisa stacking juga karena card bawaannya ini bisa dibuat stacking. Mantap. Jadi segitu aja guys video kali ini. Menurut kalian switchnya gimana? Bagus? Mantap? Masih oke buat 2026, 2027, 2028?